Berlayarnya kapal pada Sabtu 30 Maret 2024 menandai pengiriman kedua bantuan untuk rakyat Palestina. Konvoi 3 kapal dikabarkan telah meninggalkan pelabuhan Larnaca, Siprus menuju jalur Gaza. Dikutip dari Al Jazeera, kapal-kapal tersebut membawa hampir 400 ton makanan dan pasokan bantuan lainnya. Bantuan yang diberangkatkan pada hari Sabtu itu dibawa ke Gaza dengan sebuah kapal kargo dan sebuah anjungan yang ditarik oleh kapal penyelamat. Diketahui, pengiriman ini dilakukan ketika Israel disebut sengaja memblokir bantuan ke Gaza. Badan Amal World Central Kitchen mengatakan, kapal-kapal tersebut membawa makanan siap saji seperti beras, pasta, tepung, kacang-kacangan, sayuran kalengan, dan protein. Disebutkan bantuan itu cukup untuk menyiapkan lebih dari 1 juta makanan. Tak hanya itu, kapal tersebut juga turut mengangkut kurma. Sebelumnya, kapal bantuan juga telah dikirimkan pada 16 Maret 2024 lalu. Kapal tersebut mengangkut 200 ton bantuan makanan untuk warga Gaza yang terkepung. Selama misi itu, sebuah dermaga darurat dibangun dari reruntuhan bangunan untuk memungkinkan bongkar muat di daerah kantong yang tak memiliki fasilitas pelabuhan. Juru bicara Tentara Pendudukan Israel, Avichai Andrei, mengklarifikasi bahwa Angkatan Udara negaranya tak menargetkan kendaraan apapun milik pasukan UNIFIL di daerah Hormuz, Lebanon Selatan. Pernyataan ini bertolak belakang dengan laporan yang mengatakan bahwa serangan Israel menargetkan sebuah mobil yang membawa pengamat UNIFIL. Diketahui insiden itu terjadi di luar kota perbatasan Hormuz di Lebanon Selatan pada Sabtu 30 Maret 2024. Dikutip dari Tribun News, menurut laporan dari Al-Mayadin, serangan itu dilakukan oleh pesawat tanpa awak milik Israel. Disebutkan target serangan menyasar satu di antara konvoi kendaraan pasukan penjaga perdamaian PBB UNIFIL. Pasukan penjaga perdamaian PBB asal Norwegia dan Spanyol yang berada di dalam kendaraan tersebut dikabarkan mengalami luka-luka. Sebagian sumber mengatakan seorang penerjemah berkebangsaan Lebanon juga turut terluka. Seluruh penumpang kendaraan patroli UNIFIL pun langsung dilarikan ke rumah sakit di wilayah Atiri, selatan Lebanon. Pemerintah Amerika Serikat dikabarkan kembali memasok senjata untuk Israel. Hal tersebut ditunjukkan dengan langkah Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang menyetujui bantuan senjata berupa bom dan jet tempur. Bantuan untuk Israel itu diketahui dengan nominal transfer di atas kertas mencapai miliaran dolar. Dikutip dari Tribun News, bantuan tersebut seolah-olah mengkhianati ucapan Washington sebelumnya. Washington sempat mengaku khawatir terkait serangan militer Israel yang dapat mengancam ribuan nyawa warga sipil Palestina. Dilaporkan, bantuan yang dikirim Amerika Serikat berbentuk pasokan 1.800 bom MK84 seberat 907 kg. Tak hanya itu, ada pula 226 kg bom jenis MK82 yang turut dipasok. Diketahui satu bom MK84 itu dapat menghancurkan sebuah kota dan meninggalkan kawah di bumi sedalam 12 meter. Namun bom tersebut tak pernah digunakan oleh pasukan barat di lokasi yang padat penduduk. Hal itu lantaran bom jenis MK82 maupun MK84 memiliki risiko menimbulkan banyak korban jiwa. Kapten Tentara Pendudukan Israel, Kapten Barzon Shin, mengaku menerapkan protokol Hannibal terhadap pasukannya sendiri. Sebagai informasi, protokol Hannibal adalah aturan dalam ketentaraan Israel yang membenarkan tindakan pembunuhan terhadap prajurit atau warga Israel yang ditahan atau disandera oleh musuh. Dikutip dari Tribun News, dalam serangan banjir Al-Aqsa yang dilakukan Hamas, 1.200 korban di pihak Israel terindikasi tewas akibat protokol tersebut. Pengakuan Kapten John Shin itu seketika membenarkan isu yang menyatakan bahwa pasukan Israel menarget warga sipil mereka dan tentara IDF yang disandera. Menurut John Shin, tindakan itu merupakan keputusan yang tepat. Baginya, lebih baik menghentikan aksi penculikan. Namun ia tak memastikan apakah keputusan itu merupakan perintah dari IDF. John Shin hanya mengatakan bahwa keputusan harus diambil, termasuk menginspeksi dan menembak prajurit yang teridentifikasi tertangkap musuh. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyetujui perundingan gencatan senjata baru dengan Hamas.
Persetujuan itu dikemukakan pada Jumat, 29 Maret 2024 lalu, satu hari setelah Mahkamah Internasional atau ICJ memerintahkan Israel untuk memberikan bantuan kemanusiaan mendesak kepada warga Palestina. Dikutip dari VOA Indonesia, pernyataan Netanyahu mencerminkan langkah tambahan dalam upaya untuk mencapai kesepakatan dengan Hamas. Kesepakatan tersebut akan menghentikan serangan pasukan Zionis di Gaza dengan imbalan pembebasan sandera Israel. Seperti diketahui, Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir telah berusaha menengahi gencatan senjata dan pembebasan sandera. Hal itu dilakukan sejak gencatan senjata pertama pada November 2023 lalu. Sebelumnya, Hamas mengusulkan gencatan senjata bertahap, yang mana mereka bakal membebaskan semua sandera sebagai imbalan atas berakhirnya perang dan penarikan seluruh pasukan Israel dari Gaza. Selain itu, pembukaan perbatasan untuk masuknya bantuan dan rekonstruksi, serta pembebasan ratusan tahanan. Namun usulan Hamas itu sempat disebut Netanyahu sebagai persyaratan yang penuh khayalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.